Jadi tadi yang disampaikan terakhir oleh Habib Hanif dengan kupasan persoalan nasabnya sudah lebih dari cukup. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa para fuqaha, saudara, dari zaman ke zaman sampai hari ini sepakat bahwa penetapan nasab seseorang itu, saudara, hanya dengan syarat syuhrah dan istifadhah. Itu saja sudah cukup. Itu sudah sepakat itu fuqaha dari zaman ke zaman sampai hari ini. Silakan kita buka semua kitab fikih. Nah, khusus untuk nasab ba'alwi bukan hanya sabit dengan syuhrah dan istifadhah, bahkan sabitnya bi ijma'il ulama. Jadi dari zaman ke zaman semua ulama dari semua madhab, bahkan bukan hanya madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai Syiahnya, Ibadiyahnya yang dari Khawarij, saudara, bahkan sampai ulama-ulama Wahabinya, semua sepakat bahwa nasab ba'alwi itu sabit bil ijma'. Jadi kalau ada yang menentang nasab ba'alwi berarti mereka mengingkari ijma'. Nah, apa hukum mengingkari ijma'? Saya kira para masyaikh, para ulama sudah tahu apa hukum mengingkari ijma'. Karena mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab yang 4 ya ikhwan, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu menjadikan ijma' menjadi salah satu sumber hukum setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi saya pikir itu saja sudah cukup ya ikhwan. Jadi kalau siapapun yang mencoba untuk ngorek-ngorek apalagi sampai mengingkari nasab ba'alwi, berarti mereka mengingkari ijma' ulama. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini diselamatkan oleh Allah. Jangan sampai kita keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sampai kita mengingkari ijma' ulama kita. Semoga kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Nah, begitu juga saudara, dari pernyataan Ar-Rabitatul Alawiyah, bahkan sebelumnya dari pernyataan habaib-habaib ba'alwi, seperti Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang dengan tahqiq dari Al-Habib Dia bin Syahab, begitu juga Al-Habib Al-Attas kitab Tajul Aras, Habib Ali bin Husain Al-Attas, saudara, dalam kitabnya, begitu juga Mufti Johor yaitu Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Ini min kibar ulama di kalangan habaib, dan mereka semua mengakui bahwa Wali Songo juga merupakan marga asmatkan dari klan Ba'alwi, dan mereka juga merupakan zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya kalau ada yang ngorek-ngorek nasab Ba'alwi, bukan hanya habaib saja nih yang di Indonesia yang dikorek, nasab Wali Songo pun juga dikorek-korek. Nah, sebetulnya mereka bukan lagi menyerang habaib, tapi juga menyerang para wali Songo ya ikhwan. Nah, karena kalau Ba'alwi dikatakan bukan habaib, berarti Wali Songo bukan habaib. Kalau asmatkan dikatakan bukan habaib, berarti Wali Songo bukan habaib. Kalau Imam Ubaidillah bukan anak Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang merupakan datuk kakek moyangnya Wali Songo dan seluruh habaib di Indonesia, kalau itu diragukan, maka seluruh habaib beserta para Wali Songo semua juga diragukan ya kawan. Nah, jadi ini fitnah nasab ini harus kita stop. Fitnah nasab ini harus kita hentikan, jangan lagi dikembangkan ya kawan, karena bisa menjadi fitnah bagi umat Islam. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Walaupun di antara Wali Songo ada beberapa nasab yang masih diperdebatkan dengan aneka ragam sumber, tapi secara umum seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, begitu juga Sunan Gunung Jati dengan putranya Sultan Hasanuddin ya ikhwan, itu semua keluarga besar Asmatkan. Nah, Asmatkan ini marga dari mana? Klan Ba'alwi. Jadi satu klan dengan Al-Attas, dengan As-Segaf, dengan Al-Habsyi, saudara, dengan bin Syahab, satu klan, mereka semua Ba'alwi, dan mereka semua datuknya adalah Al-Imam Ubaidillah ibnul Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu taala anhum. Alhamdulillah,
habaib sejak lama menyebar di Indonesia ini, dan mereka sudah membaur dengan bangsa Indonesia. Mereka udah nggak merasa sebagai orang asing lagi, nggak. Mereka semua sudah merasa sebagai pribumi Indonesia. Kenapa? Karena ibu-ibu mereka semua orang Indonesia asli. Nah, itu yang tidak boleh lupa. Saya punya nenek dari garis sebelah ayah Betawi. Saya punya nenek dari garis sebelah ibu itu orang Sunda, orang Bandung, Cicahem ya, kawan. Nah, jadi artinya kita para habaib sudah ratusan tahun datang ke Indonesia ini, ayah-ayah kita, kakek-kakek kita semua kawin dengan perempuan-perempuan Indonesia asli. Jadi kami nggak pernah merasa kalau kami ini numpang di Indonesia, enggak. Ini tanah kelahiran kami, ini tanah air kami, dan ini merupakan tanah yang wajib untuk kami berdakwah, kami bela, kami jaga supaya negeri ini penuh barokah, insya Allah. Nah, mudah-mudahan para begal-begal nasab ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah agar mereka taubat, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan thariqah ahli sunnah wal jamaah. Dan Allah Maha tahu kalau memang mereka sudah tertutup, tidak bisa dapat taufik dan hidayah, agar segera Allah binasakan ya kawan. Allah tunjukkan yaitu kebesarannya, dan Allah tunjukkan daripada kemuliaan dan keagungan nasab keturunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja saya mau sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada multaqa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Jadi mari kita simak video jawaban untuk Habib Rizik bin Syihab. Apa benar perkataan dia atau salah? Mari kita simak videonya dulu. Kita akan membahas tentang kiriman dari kawan-kawan Habib dan muhibbinnya yang mengatakan kepada kami bahwa ada sebuah kitab yang bernama Tabaqatul Asyrafit Thalibiyin yang berjumlah 714 halaman yang berisi rangkuman catatan dari generasi ke generasi para syarif dzurriyyahnya Imam Ali bin Abi Thalib, yang mengesahkan nasab Ba'alawi. Ada 70 nasabah pakar nasab dunia sejak abad 8 Hijriah sampai abad 12 Hijriah. 70 orang pakar nasab berikut telah mencantumkan kitab nasab karya mereka masing-masing, yang katanya ya mengisbat, menetapkan, mengukuhkan posisi nasab Ba'alawi, nyambung sah sahih dengan dan kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Apakah benar sesuai dengan anggapan dari Habib dan muhibbinnya tersebut? Mari kita kupas bersama, kaji bersama dengan tanpa emosi. Nah, namanya ngaji masuk sampai urat leher hampir pecah sarafnya, itu kan ya nggak baik lah. Namanya ngaji kok seperti di Banten kemarin itu. Ini kitabnya. Tabaqatul Asyrafit Thalibiyin. Kitabnya. Jadi kita selalu mengedepankan data. Tidak hanya ngomong saja. Kalau hanya sekedar omongan saja, banyak lainnya.
selain saya. Tabaqatul Asyrafit Thalibin ini kitab kapan? Kitab yang dicetak dan dikarang sekaligus oleh Sayyid Salim bin Abdul Latif Al-Halabiyah As-Sabsabi Ar-Rifai Al-Husaini tahun 2022 yang lalu. Ini yang dijadikan pegangan oleh habaib. Ini ada kitabnya mengisbat Pak Alawi. 70 pakar nasab dunia. Sekarang kita kupas. Ternyata setelah saya teliti berulang kali sejak awal sampai menjelang akhir, ada ketidakotentikan data. Alias mu'alifnya tanpa menverifikasinya dengan kitab-kitab nasab dan sejarah Tabaqat sebelumnya. Kok bisa langsung menvonis seperti itu? Iya, buktinya. Kita buka halaman 98. Langsung pada poin Tabaqat generasi Dzurriyyah Nabi yang hidup pada abad ke-5 Hijriyah, yakni nasabu Ali Ba'alawi, nasab keluarganya Ba'alawi. At-Tabaqah Al-Khamisah, generasi yang kelima alias abad ke-5, Alwi bin Ubaidillah, Tsummal Ula Al-Husaini alias Alwi bin Ubaidillah tersebut adalah dzurriyyahnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nisbatun ila Sayyid Alwi bin Ubaidillah, dinisbatkan keluarga Ba'alawi itu kepada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nama Ahmad Al-Muhajir, gelar Al-Muhajir ini baru ada setelah meninggal dunianya Imam Ahmad selama 799 tahun lamanya, baru ada. Nah ini ditulis kembali terus-menerus dari generasi ke generasi sejak abad 11 Hijriah yang lalu. Bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir, seterusnya min ahlil qarnil khamis takdirun, perkiraan. Wa mimman nassa 'ala an-nasab syarif li hadzal bait au dzakara ahada abnaihi bisyadah wasyaraf, di antara orang ilmuwan nasab ya yang menulis, bukan mengikror, bukan mengisbat, tapi menulis ya bahwa nasab syarif atau yang mulia dari Bani Alawi tersebut adalah yang pertama Imam Al-Janadi, wafat 732 Hijriah. Di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Dari dasar pertama ini saja ini sudah janggal. Janggalnya di mana? Ba'alawi itu hidupnya kan, kalau dari nama Alwi bin Ubaidillah kan abad ke-5. Harusnya yang ditulis pertama itu adalah kitab abad ke-5. Lah ini kitab abad ke-8. Itu pun tidak pas, karena di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk Zakaro tarjamat Syekh Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Ba'alawi bin Hadid, di sini bukan Jadid. Wa rufi'a nasabuhu ilal Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini di kitab As-Suluk ya, itu tidak menyebutkan nama Ba'alawi. Enggak ada nama Ba'alawi. Kitab As-Suluk. Tidak ada nama Ba'alawi. Yang ada itu adalah hadid atau jadid. Antara ha dan ja itu pun masih belum ada kesepakatan. Sing bener iki jadid apa hadid? Karena di manuskripnya itu ya ada yang hadid, ada yang jadid. As-Suluk. Apakah benar kitab As-Suluk menyebutkan Ba'alawi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada keterangan di dalam kitab As-Suluk bahwa Jadid itu memiliki saudara yang bernama Alwi. Kalau toh di halaman akhir juz 2 As-Suluk
ada keterangan bahwa Alu Abi Alawi Baitu Solahin itu ke atasnya sampai Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi tidak keluarga Ba'alawi, tetapi keluarga Bani Jadid seperti apa yang tertera dalam kitab An-Nafkhah Al-Ambariyah. Di dalam kitab As-Suluk tidak ada keterangan Ba'alawi, nggak ada. Tetapi di dalam kitab Tabaqatul Asyrafit Talibin ini mencantumkan karya Imam Al-Janadi dengan kitab As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluknya. Kan aneh. Ini pun terputus 380 tahunan. Kenapa mu'allif Tabaqatul Asyraf At-Talibin tidak menghadirkan kitab sezaman? Kalau toh misalkan Imam Alwi bin Ubaidillah wafat tahun 410 ya, hadirkan kitab tahun 500 Hijriyah, 600 Hijriyah. Kan begitu. Kenapa harus menghadirkan kitab abad 8 Hijriyah, kitab As-Suluk itu? Ini nggak masuk. Nggak masuk. Karena di dalam kitab As-Suluk sendiri tidak mencantumkan nama Alwi bin Ubaidillah sebagai anaknya Imam Ahmad Al-Abah. Nah, berarti klaim sepihak dari mu'allif Tabaqatul Asyrafit Talibin ini tidak sah. Tidak sah. Berdasarkan apa? Kitab-kitab nasab sebelumnya. Kitab-kitab Tabaqat sebelumnya. Kitab-kitab sejarah sebelumnya. Berarti mungkotek. Terputus riwayatnya. Nomor 2 ada lagi Al-Malikul Afdal Al-Abbas bin Rasul Al-Ghassani. Di dalam kitabnya Al-Atoya As-Saniyah wal Mawahib Al-Haniyah. Dzakar Asy-Syarif Abil Hadid ala Ba'alawi. Jadi Ba'alawi itu keturunannya Hadid atau Jadid. Nah, Jadid ini ada yang mengatakan bukan bin Abdullah, tapi langsung bin Ahmad bin Isa. Sama seperti keterangan yang ada di dalam manuskrip atau naskah aslinya As-Suluk yang tersimpan di Paris, Perancis. Ini disebutkan langsung di dalam As-Suluk halaman 135 juz 2. Annal haqqa wa ahbabtu annal haqqa bihim alladzina waraduha wa darasu fiha wa hum jama'atun minat tabaqatil ula minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ahmad bin Isa, tidak ada Abdullahnya. Bin Ali bin Muhammad bin Hadid bin Abdullahnya hilang. Di dalam footnote-nya ada nomor 1, nomor 2 ma bainal qausaini sakitun min ba. Tidak ada di dalam manuskrip Baris atau Paris Perancis. Nah, ini jelas. Berarti dengan menyebutkan As-Suluk gagal. Terus Abdurrahman bin Ali bin Hisan di dalam kitab Al-Baha fi Tarikh Hadramaut ini juga menyebutkan bahwa Ar-Rajulus Sholih Asy-Syarif Al-Husaini Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Ba'alawi ini tahun 818 Hijriyah, abad ke-9. Ada nama Ba'alawi tetapi masih belum sharih isinya. Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib Al-Ansori dengan Al-Jauharus Syaffafnya itu juga kitab-kitab halu yang berisi 400-an lebih hikayat-hikayat palsu. Mohon maaf, karena memang kitab Al-Jauharus Syaffaf itu tidak pernah dicetak oleh penerbit manapun atau ditahqiq disalin oleh mu'allif manapun. Nah, ini dicantumkan. Berarti keotentikan datanya Al-Jauharus Syaffaf yang berhubungan dengan cantuman dari pengarang kitab Tabaqatul Asyraf At-Talibin ini tidak sahih, tidak jelas. Begitu juga menyebutkan Al-Qadhi Ahmad Asy-Syirji Az-Zabidi fi kitab Tabaqatul Khawas. Jelas di dalam kitab Tabaqatul Khawas juga Syekh Abdul Latif Asy-Syirji itu hanya menyebutkan ya dari keluarga Ba'alawi Al-Hadrami, tapi bukan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa.
Abul Hasan Ali bin Ba'alawi al-Hadrami kana syekhun kabiran mubarakan abidan mustahidan katsiral ibadah la yakadu yafturu, dan seterusnya, bahwa Ali bin Ba'alawi al-Hadrami itu terkenal menurut Habib Ba'alawi adalah Ali Kholik Kisam. Padahal Ali Kholik Kisam itu tidak dikenal sebelumnya oleh para pakar nasab dan ahli sejarah serta ahli pencatat generasi ke generasi orang-orang alim, ahli-ahli fikih yang ada di Yaman. Di sini jelas di dalam Tabaqatul Khawas As-Sirji Az-Zabidi menyebutkan wafatnya Imam Ali Kholik Kisam adalah tahun 720 lebih. Bid'un wa isrina wa sabi'i mi'atin. 725 sampai 729, kalau saya ambil maksimal adalah tahun 729 Hijriah, tidak masuk. Karena di dalam kitab-kitab versi Ba'alawi, wafatnya Imam Ali Kholik Kisam adalah 507 menurut Ar-Raudul Jali, ada lagi 529 menurut Al-Ghuror, dan menurut kitab-kitab yang lain semisal Syamsuddairah beda lagi, ada yang mengatakan 527, ada yang mengatakan 524 menurut kitab Al-Imam Al-Muhajir. Nggak masuk. Nggak masuk. Dan seterusnya sampai pada abad-abad terbaru, abad ke-10, ya, abad ke-11, abad 12 dicantumkan semua, diantaranya adalah dari Al-Muhibbi dalam kitab Khulasatul Athar fi Ayanil Qarnil Hadi Asyar. Jadi jelas ini hanya sekedar klaim sepihak saja. Sama seperti ketika Habib Muhdhar bin Muhammad bin Sholeh Al-Hamid mengatakan Imam Syafi'i mengisbat Alwi bin Ubaidillah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali mengisbat Alwi bin Ubaidillah. Sama seperti itu. Klaim-klaim sepihak saja. Ini bagi orang yang tidak memiliki kitabnya, maka ya nggak bisa melawan, nggak bisa membantahnya. Wong bantah dari mana? Wong nggak punya dasar kitabnya. Lah kalau saya kan punya kitabnya. Buka kitab As-Suluk, buktikan adakah Alwi bin Ubaidillah pada abad ke-8 Hijriah. Ya ternyata nggak ada. Bahkan seringkali saya sampaikan kitab As-Suluk itu tidak otentik. Sudah banyak yang menambah, ditambah-tambah sendiri oleh penyalin-penyalinnya. Karena di dalam As-Suluk versi cetakan itu juga menyebutkan angka wafatnya orang yang lebih wafat duluan daripada pengarangnya yang pertama, yakni Imam Al-Janadi. Ini jelas bertolak belakang dengan keaslian kitab As-Suluk itu sendiri. Apalagi ketika As-Suluk ini versi cetakannya, versi naskah asli manuskripnya salah dalam mengutip ayat Al-Quran. Ini kami anggap sebagai kesalahan fatal. Jika saya tidak percaya kitab As-Suluk, berarti nggak apa-apa. Wong Quran saja salah. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin, diganti dengan walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi annahum fid dunya hasanatan wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itu salah fatal. Bisa-bisa kufur. Dosa besar. Karena apa? Al-Quran. Dan di dalam cetakannya juga tidak dirubah. Ya, hanya dikasih footnote saja, catatan kakinya saja. Ini Quran loh ya, Quran. Antara surat An-Nahl ayat 41 dengan surat Al-Ankabut ayat 58. Ini campur, baur, nggak jelas. Ini kalau diterus-teruskan akan menjadi salah, sesat dan menyesatkan. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, kembali kepada kitab Tabaqatul Ashraf At-Talibin. Ini jelas tidak bisa diterima. Sampai 70 tokoh dan karya kitabnya yang katanya mengisbat, menulis Ba'alawi.
Oke, di akhir-akhir abad ke-12 memang ada, ya jelas karena sudah dimulai dari perjuangan awal abad ke-9 dan abad ke-10. Ini sudah jelas disebutkan klan Ba'alawi ada, tetapi tidak nyambung selama 650 tahun lamanya. Kita akan membuktikan lagi di dalam Tabaqatul Ashraf At-Talibin ini, di mana beliau As-Sayyid Salim bin Abdul Latif Al-Halabiyah As-Sabsaki Ar-Rifai Al-Husaini. Nah, ini sebelum kita buka yang Bani Al-Ahdal saja juga diisbat oleh 70 nasabah, mu'arrikhin, dan beserta karya-karya kitabnya. Padahal Bani Al-Ahdal sendiri itu juga sama nasibnya. Tidak nyambung sampai Rasulullah SAW terputus di Syarif Aun bin Musa Al-Kadim. Kita intermezzo sebentar sebelum kita masuk dalam bahasan Bani Al-Ahdal. Ketika Bani Alawi sudah jelas tidak sesuai ya dengan data yang dituliskan oleh Sayyid Salim. Nah, ini kita coba buka sejarahnya Imam Ar-Rifai. Karena pengarang kitab Tabaqatul Ashraf At-Talibin ini juga berasal dari marga Ar-Rifai. Eksternal Ba'alawi, tapi sama-sama dari Al-Husaini, dari Musa Al-Kadim. Musa Al-Kadim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Jadi Husaini, bukan Hasani. Nah, kita coba buka sama-sama dari marga Ar-Rifai. Para pemirsa dan pendengar sekalian kan sering mendengar, melihat videonya tentang ada cerita bahwa Imam Ahmad Ar-Rifai itu memiliki karomah atau dikasih keramat oleh Allah, bisa mencium tangannya Rasulullah SAW waktu ziarah di makbarahnya Nabi di Madinah. Disaksikan oleh 90.000 orang. Ada yang mengatakan 100.000 orang, ada yang mengatakan 12.000 orang. Macam-macam. Mana yang benar? Nah, bagaimana cara mensikapinya? Apakah kita menolak karomat dari para aulia? Tidak. Di dalam kitab karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Jami' Karomatul Aulia, itu juga menyebutkan. Bahkan di dalam kitab Karomatul Aulia yang lain, selain karangan dari Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang wafat 1350 Hijriah itu, juga memberikan batasan-batasan. Keramat atau karomah itu kalau melanggar syariat, maka karomah itu bukanlah karomatullah. Bukan karomah dari Allah yang diberikan kepada auliaullah. Bukan. Tapi bisa juga merupakan cara setan untuk menyesatkan umat. Menyesatkan jamaah. Mohon maaf. Di dalam kitab ini ada keterangan bahwa memang secara terus-menerus Rasulullah bangkit dari kuburnya itu loh. Itu dicatat juga oleh imam-imam besar yang lain. Di antaranya adalah Imam As-Suyuti. Saya kadang-kadang ya heran dan super heran ya. Super heran saya kadang-kadang. Apakah ini melanggar aturan karomah? Melanggar aturan syariah? Ya wallahu alam. Saya kembalikan kepada panjenengan masing-masing dalam berkeyakinan. Kalau menurut saya pribadi, saya tidak percaya. Ini termasuk bagian daripada pelecehan nisbah ke Rasulullah, kehormatan, kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam sejarah tidak pernah bangkit dari kuburnya, mengeluarkan tangannya, lalu menyalami Imam Ahmad Ar-Rifai, ya, Imam Mursyid, pemimpin pertama Thariqah Rifaiyah, lalu disaksikan oleh 90.000 orang yang ada di Masjid Nabawi Madinah. Saya nggak percaya.
yang cerita itu ya di kitab-kitab. Termasuk Al-Mausu'ah ini menceritakan, dan kitab Karomatul Aulia karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani juga. Ini saya sebutkan kitabnya. Ya, ini kan intermezzo ini daripada nanti speneng ke Tobaqatul Ashraf Thalibin. Ini kesini dulu. Wa yuqalu wallahu a'lamu bi sihhati ma yurwa. Annahu lamma hajja ama 555 Hijriah. Dengan cari di mesin pencarian YouTube atau googling, searching. Di situ coba Imam Ar-Rifai menyalami, mencium tangan Nabi gitu. Tentu keluar semua nanti. Wah, yang ada di Malaysia, Habib-Habib yang ada di Indonesia, semuanya 99% Habib dan muhibbinnya itu percaya. Kalau saya, no. Bukan berarti ini kaum Mu'tazilah mengandalkan akal, mengalahkan ayah ilahiyah, bukan seperti itu. Ya. Annahu lamma hajja, ketika, ini langsung saya terjemah saja. Bahwa ketika Imam Ar-Rifai tahun 1160 Masehi, Hijriahnya 555 Hijriah, akan berangkat sekaligus bersama dengan 12.000 santri atau jamaah pengikutnya dari Irak, Basrah. Lah, sampai di Masjid Nabawi yang mulia, beliau Imam Ar-Rifai berada di dekat pusara Rasulullah SAW dengan mengucapkan kata Assalamu alaika ya jaddi, wahai kakekku, keselamatan atasmu. Faqala lahu, maka Rasulullah menjawab, wa alaikassalam ya waladi. Rasulullah menjawab seperti itu. Apakah benar? Ya wallahu alam. Sama seperti ketika Imam Ali Kholi Kisan waktu sholat dalam tahiyat, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Rasulullah, wa alaikassalam ya Syekh Ali bin Ba'alawi. Kanjeng Nabi katanya jawab salamnya seperti itu. Sami adzalika kullu man fil masjid An-Nabawi. Jadi jawaban salam dari Nabi tersebut terhadap Imam Ahmad Ar-Rifai itu didengar oleh semua orang yang ada di Masjid Nabawi pada tahun 555 Hijriah itu. Pada tahun 1165 Masehi itu. Fatwa jada. Lalu Imam Ahmad Ar-Rifai langsung semaput lah ya. Semaput, wajahnya pucat. Dan ambruk ya. Ambruk menggunakan ini 2 siku kakinya ya, 2 lututnya, dan sumabaka, menangis sejadi-jadinya. Ya jaddah, wahai kakekku, ya Nabi, wahai kakekku. Ya, karena memang Imam Ahmad Rifai itu ya keturunannya Kanjeng Nabi dari jalur Musa Al-Kazim, ke atasnya Al-Husaini. Lalu membaca syair yang sering panjenengan semua dengar, ini sering disampaikan oleh Habib Jindan ya. Salim bin Jindan itu ya. Salim bin Jindan itu sering ngomong, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul ardu anni wa hiya naibati wa hadhi daulatul asbah qad hadartu famdud yaminaka kai tahdha biha syafati. Wahai Nabi, di tempat yang jauh aku selalu kirimkan rohku ya di atas tanah ya sebagai pengganti kangenku kepadamu, dan sekarang aku sudah hadir di depanmu, maka keluarkanlah tanganmu biar aku cium dengan bibirku. Famat dalahu Rasulullah SAW yadahu asyarifah min qabri al-mutahhar. Lalu tangan Rasulullah keluar dari kuburan. Percaya? Percaya? Kalau dalam mimpi saya percaya. Kalau dalam mimpi. Lah ini enggak mimpi. Ini disaksikan. Faqad balaha fi malain yakrubu min tis'ina alfi rajulin. Lalu Imam Ahmad Ar-Rifai mencium tangannya Kanjeng Nabi, disaksikan hampir 90.000 orang laki-laki.
90.000 orang melihat semua menjadi saksinya. Dan bahkan termasuk diantaranya adalah ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ayo. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah mengutip peristiwa ini di dalam kitab-kitab karyanya. Aneh apa enggak? Ya aneh bin ajaib. Aneh. Lah, 90.000 orang melihat langsung tangannya Rasulullah yang mulia dicium oleh Syekh atau Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Wa kana fil masjidi ma'al hujjat Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Al-Kailani itu Al-Jailani sama. Nah, Al-Kailani itu bahasa Persia, nah Al-Jailani itu bahasa semi Arabik ya. Semi Arabik. Nah, Al-Kailani Al-Jailani. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai itu muasir, hidup sezaman. Hidup sezaman. Ada yang mengatakan ada 4 orang wali kutub, timur, barat, selatan, utara. Di antaranya yang kedua ini adalah wali kutub juga. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nomor 1, nomor 2 Syekh Ahmad Ar-Rifai. Nah, ini dicantumkan dalam setiap kitab-kitab yang ada di kalangan internal Ba'alawi dan bahkan kitab-kitab sufi lainnya, eksternal Ba'alawi. Apakah kita wajib percaya? Di sini disebutkan yang tidak percaya itu malah justru akan kualat. Ayo, be. Karena apa? Ini diriwayatkan oleh banyak ulama. Wahadil karomah istaharat bainan nas. Ini loh yang menyebabkan umat Islam orang maju-maju yang ini gitu. Gak maju-maju umat Islam. Gak maju-maju, kalah sama non-muslim. Menggunakan akal sehatnya. Nah, ini loh. Watana qolaha al-am wal khos, dipindah, disalin, disadur, terus ditulis ya oleh orang-orang awam dan orang-orang khusus. Hatta sorat mutawatirotan latun karu, sampai mutawatir derajatnya terus menerus diriwayatkan terus menerus. Wajah kiduha la yu'awwalu alaihi wa la yunsaru. Diancem wong sing gak percaya karo keramah iki, tangannya Kanjeng Nabi metu sangka kuburan, nyalami Imam Ahmad Ar-Rifai, disaksikan 90.000 orang itu, dia tidak akan tertolong. Ya. Dia termasuk ya bisa orang munafik. Nah, inilah yang menyebabkan Islam itu nggak bisa maju. Seberapa banyak kitab, data referensi yang kita miliki di perpustakaan sebagai referensi atau sebagai dokumentasi kita, tapi tetap kalah dengan Starlink-nya Elon Musk. Kalah dengan Microsoft-nya Bill Gates, kalah dengan Facebook-nya Mark Zuckerberg, kalah dengan anak-anak muda penemu YouTube. Nah, inilah kelemahan kita itu di sini, gitu loh. Nah, apakah kita tidak percaya karomah? Ya percaya, tapi tidak seperti itu. Karomah itu harus sesuai dengan syariah, belajar syariah. Ya sama seperti misalkan Ashabul Kahfi walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a, 309 tahun berada di gua kok masih hidup, tidur molak-malik itu termasuk karomah aulia, karomatul aulia. Misalkan Siti Maryam mendapatkan hidangan di dalam kamarnya tanpa pergi kemana-mana, itu termasuk karomah. Termasuk di antara karomah yang lain adalah ketika seseorang bersodakoh ya secara diam-diam, bermanfaat untuk sesama, walaupun dia bukan seorang alamah, walaupun tidak cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara spiritual, bisa juga. Nah, para pemirsa dan pendengar sekalian yang berbahagia, kita kembali kepada kitab Tobaqatul Asyrafit Tholibiyin yang dijadikan pegangan oleh para habib dan muhibbinnya dalam meyakini bahwa Ba'alawi itu benar-benar sudah diesbat oleh 70 pakar nasab dunia beserta dengan karya-karya kitabnya. Ternyata bagaimana? Tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita buka pada halaman 311. Ketika mu'allif Tobaqatul Asyrafit Tholibiyin menuliskan An-Nasabul Ahdali atau Tobaqatul As-Sabi'ah Ali bin Umar Tsummas Tsaniyah Al-Musawi Tsummal Ula Al-Husaini nisbatan ila Syekhi ala Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman Al-Husaini.
ini disebutkan bahwa Bani Ahdal itu juga Syaraf al-Husaini kama qala Imam al-Jayanati dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluknya. Di dalam kitab Suluk, begitu juga di dalam kitab Tuhfatuz Zaman, bahwa Bani Ahdal itu benar-benar nasabnya mutawatir wa mujma'un alaihi baina ahlil ilmi wa ulama'il ansabi wa tarikhi qatibatun wala khilafun fi syarafihim. Fa syarafuhum masyhurun mundu ma yuqaribu alfasanatin. Jadi kemasyhuran klan Al-Ahdal itu sudah mendekati mulai dari 1000 tahun. Min ghairi inkarin, tidak ada yang mengingkarinya. Palsu. Tidak ada. Karena Bani Al-Ahdal sendiri itu tidak nyambung sampai Kanjeng Nabi. Terputus di Aun bin Musa Al-Kadzim. Karena di dalam kitab nasab, sejak awal dicatat tidak ada anaknya Imam Musa Al-Kadzim yang bernama Aun. Pertama kali Ubaid bin Ahmad bin Isa nyantolnya di Al-Ahdal ini. Ketika Al-Ahdal gagal, lalu nyantol ke As-Suluk, dompleng ke Jadid atau Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq. Ubaid bin Ahmad bin Isa pertama nyantolnya ke Al-Ahdal, Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nyantol 2 kali gagal terus. Lalu sejak Fakot Fahimtunya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron semakin menguat karena dinukil oleh para pakar nasab internal mereka, lalu didengar oleh pakar nasab dan sejarah eksternal mereka di abad ke-10 mulai ditulis. Terus ditulis sampai sekarang ini. Inilah yang menyebabkan nasab Bani Al-Ahdal juga tertolak, tidak sah nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ya sudah diyakini selama ribuan tahun. Selama ribuan tahun. Berarti jika Sayyid Salim bin Abdul Latif Al-Halabiyah As-Sabsabi Ar-Rifai Al-Husaini ini mengisbat nasab Alawi, begitu juga mengisbat nasab Bani Ahdal, berarti sama-sama tidak sahnya. Mohon maaf, saya bisa menerima keabsahan nasabnya Ba'alawi itu memang benar-benar ada mulai dari abad 9 akhir. 9 akhir. Terputus selama 6 abad lebih menurut Tuhfah As-Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani 996 Hijriyah. Jadi kita kembali ke kitab Tabaqatul Ashraf At-Talibiyah ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan atau rujukan bahwa ini mengisbat nasab Ba'alawi. Karena di dalam kitab-kitab yang ada, diantaranya adalah Tuhfah juga disebutkan di sini, As-Suluk juga disebutkan di sini, tidak sesuai dengan tulisan yang ada. Di dalam Tuhfah sendiri itu hanya Fakot Ro'aitu fi ba'dil ta'liqat oleh Muhammad As-Samarqandi. Sama seperti ketika Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, Fakot Fahimtu. Fakot Fahimtu. Saya memahami berdasarkan asumsi saya, pendapat saya, interpretasi saya. Ini. Jadi mohon para Habib dan muhibinnya ya cari lagi lah kitab yang lebih sakti daripada kitab karya tahun 2022 ini. Ya, inilah yang namanya adu data. Ya, jangan hanya memframing mengadu domba. Wah, Sultan Hasanuddin bin Syarif
Hidayatullah itu Ba'alawi. Mana? Sultan Hasanuddin Banten itu bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan oleh Habib Muhammad Diyak Shihab berdasarkan pakar sejarah Lando Vandenberg ya, di dalam kitab Samsuddohiroh. Aslinya bukan kitab Samsuddohiroh, jangan. Kitab Samsuddohiroh yang asli itu saya punya manuskripnya, nggak ada. Kitab Samsuddohiroh ini loh, cuma segini. Ini lalu disalin, ya, cuma segini, nggak ada keterangan Syarif Hidayatullah di sini, nggak asli nih. Samsuddohiroh fi nasabi wa silsilati Ahlil Bait karya Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi. Nggak ada. Ketika Muhammad Diyak Shihab mengarang kitab Samsuddohiroh ini, ya, ini matannya, lah ini syarahnya, catatan kakinya ini syarahnya. Jadi cuma sedikit aja, ya. Begitu juga ketika Muhammad Diyak Shihab mengarang kitab Al-Imam Al-Muhajir, sama. Ini. Jadi jangan mudah percaya. Lah Habib Rizik Shihab itu menggebu-gebu ya. Percaya, ayo kita buka-buka data. Saya punya catatan tertua, manuskrip Giri. Ayo, ya, kita buka-buka data. Baik Syarif Hidayatullah Mbah Sunan Gunung Jati ataupun Maulana Ibrahim As-Samarqandi, ya, itu tidak ke Ba'alawi. Jangan diba'alawikan. Orang yang nggak ngerti sejarah tamu kok tiba-tiba mengubah sejarah tuan rumah itu bagaimana? Coba. Iya toh, ya. Nggak ada. Sunan Gunung Jati itu lahirnya di Mekah sana itu. Bapaknya orang Mesir, ibunya orang asli Sunda. Nah, menurut Babat, ya, paragraf ada keterangan tentang kisah Mbah Sunan Gunung Jati yang diambil dari manuskrip Carita Purwaka Carubanegari pada pupuh 12-17 itu ada keterangan bahwa asal muasal, ya, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu dari Uzbekistan atau Asia Tengah. Ini ada pada data Keprabon Cirebon, yakni mulai jalur Al-Musawi, Al-Kadhimi, Al-Husaini, sama seperti yang sering disampaikan oleh Tubagus Mogi. Ya. Ini sudah diekspor oleh Nakib Internasional melalui Nakib Hashimiyun Turki. Prosesnya juga jelimet, gak gampang. Jadi dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sampai Syarif Hidayatullah itu 26 generasi. Tidak ada Ba'alawinya. Atasnya itu justru Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Sampai Imam Ali Al-Hadi, imam yang ke-10 dari Syiah 12 imam. Ali Al-Hadi, Ja'far Az-Zaki, Ali Al-Askar, Abdullah At-Taki, sampai Ali Nuruddin, Abdullah Umtaduddin, Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati II Cirebon. Nah, itu. Kalau di naskah Negara Kertabumi tidak lagi, ada memang dari Ba'alawi. Kalau naskah Keprabon beda lagi, lebih pendek generasinya. Yakni nama-namanya ini kadang-kadang janggal. Ada yang namanya Kalijam. Musa Al-Kadhim punya anak bernama Kholijam. Sama yang kemarin kita bahas itu. Padahal tidak ada nama Kholijam. Bin Musa Al-Kadhim itu nggak ada. Nah, di kitab Purwaka Carubanegari ini juga ada, tapi lebih panjang generasinya. yakni Ali Nurul Alim, Syarif Abdullah, Sultan Hud, Sultan Mahmud, baru Sunan Gunung Jati. Nah, menurut Rabithah Alawiyah, sebagaimana yang tercatat dalam silsilah Syarif Hidayatullah di sebuah organisasi penelitian Naqabatul Ashraf Al-Kubra, kitabnya Samsuddohiroh ini. Nah, ini kitab sakti. Khidmatul Ashirah, Samsuddohiroh, dan Al-Imam Al-Muhajir itu kitab pegangan utama Habib Alawi. Sampai Kanjeng Muhammad Rizik Shihab itu percaya diri. Kita nono para pemirsa dan pendengar sekalian, wahai Habib dan Muhibbin, itu adalah bagian daripada shock terapi. Ketika ada orang berbicara 2 kali, tumpui dengan memori 100 kali, maka yang 2 kali itu akan hilang dari memorinya. Yang ada adalah
masukan sugesti yang ada, termasuk ketika Habib Muhammad Rizik Syihab itu dia berceramah kan, wah, itu masuk. Audiennya, hadirin hadiratnya, Allahu Akbar, mau ngajak perang. Kalau saya jadi presiden, apa kata Gus Dur ya, tak tangkap saya tangkap, masukkan ke penjara saja. Takut sudah tua, nanti ini loh, urat saraf ini pecah ya, nanti stroke. Mohon maaf, wis tua. Wong di makam penggede Kesultanan Banten kok rebutan silsilah nasab. Memalukan. Mbah Syarif Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin mendengar ya malu. Direbut gara-gara menggunakan kitab Samsud Dhahirah ini. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Inilah keserakahan, ya, jelas harus disadarkan, Jadi jelas kita harus perang data, mencerdaskan anak bangsa semua. Jangan kita adu domba, gitu loh. Keluarkan data-datanya. Kitab Tabaqatul Ashraf At-Talibin ini kitab baru 2022 yang lalu, baru 2 tahun yang lalu. Ya, ini karya nasabah, tapi nasabahnya kurang terkenal. Ya, pakar nasabahnya kurang terkenal. Di antaranya adalah menyebutkan kitab-kitab yang mengisbat berikut nama-nama pengarangnya, Bani Alawi dan Bani Al-Hadal, dan juga bani-bani yang lain. Masih belum kami periksa satu persatu secara keseluruhan. Jadi mohon ya, kalau sudah rungkat ya rungkat, bagaimana lagi? Sudah rungkat, nggak nyambung. Ini aja nggak nyambung. Pertama kali abad 8, Asuluk nggak ada Ba'alawi, sudah. Terus apa lagi? Asuluk berdasarkan kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Ya, Ibnu Samurah nggak pernah menuliskan satupun tokoh dari Ba'alawi. Padahal di tahun itu Ba'alawi sudah banyak menyebar dan terkenal katanya Al-Imam, Al-Mujtahid, Al-Wari, Al-Bari, dan seterusnya. Al-Hafidh, Al-Alim, Al-Allamah, Sahibul Karamah, Wal-Fadilah. Nggak ada. Ya ini jelas sudah kami sampaikan. Nanti kalau kita ingin diskusi, saya sudah menyapa Dewafi. Sudah saya wafat. Dewafi sudah saya sapa. Saya memiliki kontak WA-nya. Tapi belum ada jawabannya. Terus banyak lagi ada mukibin yang menantang debat saya. Nggak usah dikawal oleh pengikut atau pecinta atau santrinya masing-masing. Kita 4 mata saja. Ya, 4 mata saja. Ya. Jangan pamer pendukung, pamer kekuatan. Kita ini saudara, sesama anak bangsa. Nggak pantas. Didelok wong Nasrani, didelok wong Hindu, didelok wong Buddha, ora pantas blas. Wong Islam sing gegeran wae. Tapi nek gegeran seperti ini nggak apa-apa. Mencerdaskan anak bangsa. Semua baik yang muslim ataupun non-muslim ternyata ada kitabnya. Oh, ada datanya, ada referensinya. Oh, ini kitab Tuhfatul Thalib ya. Oh, ini Tabaqatul Khwas. Ada semua. Jadi bukan berdasarkan kebencian saja. Mungkin demikian. Alhamdulillah sudah jelas. Saudara-saudaraku pasti sudah bisa menjawab sendiri dari tadi mendengar penjelasan Rizik Syihab itu pasti sudah bisa menjawab. Karena omongan dari Rizik Syihab ini tidak ada yang benar. Salah semua tuh. Salah semua tuh. Wali Songo dari Habaib salah semua tuh. Salah semua. Jadi semuanya itu dusta dia. Ngomong-ngomong dusta tuh. Jadi jangan
Jangan didengar. Apalagi 4 mazhab ijma' ulama. Ijma' ulama iaitu mazhab 4. Mazhab 4 sudah ijma' nasab mereka itu sebut. Telah menetapkan nasab mereka itu telah ditetapkan dengan ijma' ulama. Atau tetap nasab mereka itu dengan ijma' ulama. Iaitu salah tu. Tak mungkin. Logikanya dari mana tu? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, hidupnya zaman apa hidupnya itu tahun berapa? Ubaidillah itu ada tahun berapa? Tidak mungkin mengisbatkan oleh mereka tu mengijma' nasab Ba'alawi ini, karena belum ada tu. Ubaidillah belum lahir. Masa sudah disepakati bersama bahawa Ubaidillah ini cucu Nabi atau anak Ahmad bin Isa? Tidak mungkin. Itu nggak mungkin tu. Jelas dusta tu. Ngomong omongan Rizik Syihab tu dusta tu. Cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.